Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian dari Sekolah Permata Harapan. Nah, dan di video kali ini kita akan melakukan CRUD data paket kredit. Nah, di sini saya sudah ada bikin UI-nya. Ada text field, ketarik. Ada text field, ada button, ada tabel. Dan jangan lupa kalian kasih nama juga ke dalam text field dan buttonnya dan tabel biar bisa kita panggil lebih gampang daripada kayak contohnya kita tarik apa nih, button. Ini nama variabelnya apa nih secara default settingan pabrik. Nah, ini J button 1. Kalau ada 10 button nanti J button 1 2 3 4 5 nanti bingung. Jadi mending kita berikan nama. Seperti kalau di kelas di sekolah Anda, di satu kelas ada kayak 10 orang. Nah, contohnya di kelasmu nggak ada yang punya nama, jadi kayak manusia 1, manusia 2 sampai 10. Lama-lama kan bingung juga yang ke-6, yang ke-7 berapa, yang ke-7 siapa gitu. Nah, mari kita masuk ke source-nya. Import dulu agar bisa digunakan, dan kita ke public class menu data paket ini. Kita private default table model ini agar tabelnya, tabel yang di UI ini bisa digunakan. Private statement agar kita bisa menjalankan query SQL. Contohnya ada kayak ini nih, select bintang from packet, select all from packet. Ini kita menggunakan private statement. Selanjutnya result set, ini agar kita bisa mengambil isi dari database kita. Contohnya ini, tapi tabel saya masih kosong ini ya, jadi kita ambil dari sini menggunakan result set. Dan selanjutnya kita koneksikan ke database ini dengan koneksi ke new koneksi. Oke, di public menu data paket ini ada init komponen. Ini init komponen langsung muncul tanpa ketik sendiri ya. Nah, kegunaan init komponen ini adalah biar bisa nampilin UI ini, biar UI ini bisa bekerja. Kalau kita hapus gimana ya? Kita coba hapus dan kita coba run. Boom. Apa itu? Tak bisa ngerun kan? Wah, muncul sebuah error. Coba kita kembalikan di init components-nya dan coba run. Nah, muncul UI-nya. Berarti init komponen kegunaannya agar UI-nya bisa dimunculkan dan tidak muncul error. Oke. Ke new connect untuk koneksikan database. Dan tampil tabel ini adalah sebuah metode untuk menampilkan tabel di bawah ini, nanti saya jelaskan. Oke. Kita bikin kelas baru, kelas paket. Nah, di kelas paket ini kita bikin variabel string kode integer berupa DP, tenor, bunga. Nah, dan di public paket ini dia. This kode sama dengan text kode get text. Nah, ini kalian masih ingat nggak? Text kode, text DP, text tenor, text bunga ini ambil dari mana? Ambil dari text field yang di sini. Nah, kalau kode langsung get text saja. Kenapa kode bisa langsung get text? Yang lain kayak parse in integer ini artinya apa ini? Coba kita lihat tipe data di tabel kita. Oh, kode paketnya varchar, sisanya integer. Nah, jadi ini integer parse in dia ini. Kita ambil text field, isi text fieldnya ini gimana? Isi text field text DP, kita ambil teksnya. Nah, tapi karena text field itu kan berupa string ya, tapi di tabel kita adalah integer. Nah, makanya kita integer parse in. Kita convert, kita berubah menjadi integer. Oke. Dan kita kasih nama variabel baru yaitu kode DP tenor bunga. Ya. Selanjutnya kita ada di public void tampil tabel. Nah, kita model new tabel model. Kita bikin variabel buat membikin tabel namanya model. Dan kita bikin model add column kode paket kredit, uang bunga persen, lama tenor, bunga cicilan persen.
Ini add column ini artinya apa ini? Coba kita lihat di desain kita. Oh, ini title 1, title 2, title 3, title 4. Tapi kalau kita di run, kok title-titlenya hilang? Wah, berarti add row ini, add row, add column, dia menambahkan baris-barisan, kode paket kredit, uang muka, lama tenor, bunga cicilan. Nah, dan semua ini kan simpan dalam variable model ini kan. Nah, dan variable model itu kita akan set model ke nama variable tabel kita, yaitu apa namanya, tabel paket, TBL paket. Nah, TBL paket. Oke. Dan di sini ada sebuah try catch. Nah, ini try dan catch ini kegunaannya buat menangkap jika ada kayak sebuah error. Nah, kalau ada sebuah error, dia bakal munculkan dalam berupa message. Nah, kalau nggak ada error, dia akan jalankan yang tengah ini, yang try, dalam isi try ini. Oke, this start, kalian masih ingat nggak tadi itu start apa? Yaitu statement, prepare statement. Oke, this start get koneksikan ke database. Prepare statement, tadi prepare statement buat apa? Buat bisa menjalankan query SQL. Ya, select bintang from table. Ini bintang artinya semua ya. This RS, apa itu RS? Ada result set, mengambil isi dari database. This result set sama dengan this startnya dipanggil lagi, dan kita execute query. Execute query artinya jalankan query, execute menjalankan sesuatu gitu. Bukan eksekusi mati ya, bukan. Nah, jalankan query select bintang from table, table select bintang from table paket, dan kita masukin ke dalam variable rs. Oke. Selanjutnya ada statement while ini. Jadi while ini dia adalah sebuah looping untuk memunculkan barisan-barisannya gitu. Kayak gimana sih jelasnya? Nah, ini kan get string 1, 2, 3, 4. 4. Di sini di tabel kita ada berapa baris? Ada 1, 2, 3, 4. Tapi contohnya kalau di tabel kita ada kayak ada 5 data, ada 5 baris. Tapi ini kok cuma sebut barisannya sekali ya? Cuma satu baris doang nih. Nah, jadi kita bikin looping agar semua isi tabelnya dia muncul langsung, daripada kalau ini enggak ada statement looping while ini, dia cuma munculin data yang pertama doang. Nah, jadi kita butuh looping dengan while ini. Catch exception i buat nampilin error. Dan nih text kode set text ini, jika kayak kalau kita sudah melakukan tambah, ubah, hapus, dia text fieldnya langsung terkosong sendiri. Coba kita nggak usah. Jadi ya, kalau kita kan ini kita isi apa, isi kodenya, isi persen DP, lama tenor, pesan bunga, kita pencet tombol tambah, nah dia text fieldnya akan kosong sendiri. Kalau ini dihilangkan, kita mau pencet tambah, mau pencet hapus, tetap bakal ada di text field kita, tidak terclear. Nah, oke. Selanjutnya tampilan kita tampil ambil dari database sudah siap, dan sekarang kita lanjut ke tambah, ubah, dan hapus. Nah, untuk tombol tambah ini bisa diberikan sebuah aksi, kita klik kanan, event action perform. Jadi artinya adalah event action perform ini adalah dia akan menjalankan instruksi ini, action ini jika dipencet. Nah, jadi kalau tombol ini dipencet, dia akan menjalankan ini. Masih ingat tadi try catch ini apa? Dia buat menangkap error. Nah, jadi di sini paket PK paket, kalian masih ingat gak itu paket apa itu? Kita coba lihat. Oh, jadi paket ini dia ini mengambil
isi dari text field kita. Oke. Kita kembali ke yang tambah event action perform. Nah, dia mengambil isi dari text field kita dan menjalankan sebuah query SQL. Ya, ini ubah ini. Kok ubah? Maaf. Action perform. Oh iya, yang tambah yang ini, maaf, ini tambah. Ya. Dia mengambil isi dari text field kita dan ada sebuah query SQL untuk menginsert, untuk mengisi data. Nah, insert into table packet dengan nilai, dengan values. Ini tanda tanya, ini artinya apa ini? Ada berapa tanda tanya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tanda tanya. Dan di start get string 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 1 adalah tanda tanya yang pertama, yang 2 adalah tanda tanya kedua, yang 3 adalah tanda tanya ketiga, dan 4 adalah mengisi tanda tanya keempat. Berarti yang tanda tanya pertama itu adalah kode paket. Jadi kita mengisi kode ke dalam kode paket. Oke. Yang kedua nih DP. Yang kedua, barisan kedua. Oh, berarti uang muka. Tenor yang ketiga, berarti tenor. Bunga ini yang keempat. Oh, berarti bunga cicilan. Nah, selanjutnya setelah isi-isi dari text field ini kita masukin ke dalam values ini, kita jalankan query SQL-nya. Execute, jalankan. Nah, setelah dijalankan sudah ini sampai sini dia udah terinsert, sudah masuk. Kita panggil lagi tampil tabelnya agar tabelnya dia reload gitu. Dia reload. Kalau kita nggak munculin ini di database sudah terupdate, tapi kalau di tampilan UI-nya belum ke reload. Jadi kita tambahkan tampil tabel untuk reload. Mari kita lanjut ke mari saya coba tambahnya ya. Kode paket ini contohnya anggap ini kok kecil itu text fieldnya. Anggap aja 1122. Kita tambahkan. Wah, berhasil. Oke. Sebentar, ini kok tadi text fieldnya kecil amat. Tapi normal ini. Oke lah. Oke. Sekarang tombol ubah dan hapus. Nah, sebelum kita ke ubah dan hapus, saya ingin memberitahu sesuatu. Kalau kita pencet barisan ini, apa yang terjadi? Dia langsung keisi secara sendiri. Jadi caranya bagaimana itu? Kok bisa kita pencet barisan, tiba-tiba text fieldnya udah keisi sendiri? Nah, caranya ini. Pertama, kita klik tabel, klik kanan tabelnya, dan event mouse klik. Jadi ini dia kita memberikan perintah jika tabel itu dipencet. Nah, dan ini simple aja nih. Nah, ini panjang lebar ini artinya intinya kayak dia kita klik. Nah, kita klik, dia melihat dulu. Kita select barisan yang mana. Nah, habis itu dia kamu select barisan yang ini. Selanjutnya dia lanjutkan ke sampai teks kode. Entar, ini penjelasannya nggak jelas nih. Kan ini kita pencet, kita klik. Nah, ini kan jadi biru gini, berarti terselect. Nah, pas terselect dia langsung set text, isi text field ini ke dalam text field text kode. Pokoknya dia ambil dan taruh ke sana atas ini lah. Oke. Dan buat kode DP, tenor, bunga juga sama aja nih codingannya nih. Jadi kita select, dia langsung mengambil isi dari sini, masukin ke dalam text field atas. Dan juga ini ya, tabel paket. Ini tabel paket adalah nama variabel tabelnya, tabel paket. Oke,
Mari kita coba bikin ubahnya. Event action perform. Oke. Ini dia tabel ubah kita, button ubah kita. Tracket tadi ini buat menangkap jika ada error. Dan ini tambah dan update, tambah dan ubah mirip-mirip aja. Kalau ubah update ya query SQL-nya update. Kalau tadi menambah data apa tadi? Insert. Insert artinya kayak memasukin. Kalau ubah dia adalah mengupdate, yaitu memperbarui. Nah, bedanya insert sama update adalah kalau update dia ada where-nya, ada kondisinya. Jadi perbarui uang muka tenor bunga, di mana kodenya adalah ini. Contohnya kamu beli paket tapi nggak tulis alamat rumahmu di mana. Nah, jadi yang kurirnya yang ngirim barangnya bingung kan? Lah, ini orang beli paket tapi nggak tahu di mana lokasinya. Nah, jadi where kode paket ini dia kayak sebagai lokasi. Biar kayak kurirnya tahu, oh, ini adalah lokasinya, ini adalah alamatnya. Nah, selanjutnya ini di start set in set string ini adalah mengambil dari yang text field kita dan dimasukin ke dalam tanda tanya ini, dan kita melanjutkan ke execute update, menjalankan query SQL ini, dan kita melakukan reload table, tampil tabel. Mari kita coba. Oh, ini udah di run. Nah, coba kita ganti persen DP-nya jadi oke, angka sepanjang itu. Ubah. Oh, ada I-nya. Nah, jadi kalau integer dia nggak bisa huruf nih, nggak bisa. Dia cuma menerima angka. Ubah. Jadi berubah. Coba kita lihat di tabel kita reload. Oh, juga sama. Oke, berarti koneksikan ke database-nya sempurna nih, nggak ada error apapun. Update ubah kita sudah selesai. Mari ke hapus. Sama seperti tadi, event action perform. Nah, bedanya update sama insert adalah kalau delete dia cuma butuh satu data aja. Dan yang penting primary key, yang utamanya. Kayak murid lah. Satu murid, contohnya nama saya Brian. Di dunia ini ada berapa orang namanya Brian? Ratusan ribu kayaknya, atau lebih lagi. Jadi, tapi kalau di dunia ini saya ada satu NIS, yaitu nomor induk siswa, yang nomor itu cuma buat saya saja. Tidak ada orang yang memiliki angka yang sama. Nah, jadi dengan angka yang berbeda itu bisa membedakan dari Brian di dunia ini. Nah, kayak ini kan kode paket, kan nggak ada kan paket yang kodenya sama. Nah, jadi ini delete from table paket, di mana kodenya adalah ini. Kita cuma butuh satu data, yaitu kode. Habis itu kita menjalankan query SQL-nya kita reload tabelnya. Coba kita lihat hapusnya gimana. Kita klik dulu, langsung ke isi. Coba kita kodenya kita ganti 12. Jadi tak bisa kan? Kok kode pakai 12 kok nggak bisa? Karena memang nggak ada kode 12. Nah, kalau kode 1 adakah? Ada, ini kita coba hapus, hilang. Oke. Jadi semoga sampai situ saja video saya. Semoga tidak ada kebingungan. Dan kalau ada kebingungan saya minta maaf. Tapi semoga poin-poin pentingnya masuk otak lah. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.